Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara Haflah Wada dan Wisuda Santri Kuba tahun ajaran 2025-2026 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati Kepala Sekolah Kuba Ustadz Denny Setiawan. Yang kami hormati jajaran pengurus Yayasan Denny Setiawan Kuba. Yang kami hormati pengurus Nadir Yayasan Denny Setiawan Kuba. Yang kami hormati para ustadz dan ustadzah Sekolah Kuba. Yang kami hormati para staf dan karyawan Sekolah Kuba. Yang kami hormati para wali santri dan tamu undangan, serta para wisudawati dan seluruh santri yang kami sayangi dan kami banggakan. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, serta seluruh tamu undangan dalam acara Haflah Wada Santriwati kelas 6 SD Kuba. Kita memasuki acara pertama. Marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Amatullah Akyas dan sari tilawah oleh Ananda Hajar Qonita. Kedua Ananda merupakan santri kelas 4 SD Kuba. Kepada Ananda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Inna yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhilli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang.
Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang-orang yang bertaubat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ananda Akyas dan juga Ananda Hajar yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang dibacakan menjadi cahaya iman dan membawa keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Denny Setiawan. Kepada Ustadz Denny Setiawan hafizahullah, selaku Kepala Sekolah Kuba, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, benar-benar segala pujian itu hanya milik Allah semata. Allah telah memberikan nikmat kepada kita secara terus-menerus, tidak terputus. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat kebersamaan. Kebersamaan boleh jadi mulai indah berarti 7 tahun, mulai kelas 1 berarti 6 tahun, terus seperti itu kebersamaan. Yang karena nikmat-nikmat itu, pagi ini kita bisa hadir di acara haflah wada untuk santriwati kita yang tercinta. Ini adalah haflah yang pertama kali setelah 9 tahun. 9 tahun Kuba berdiri, ini pertama kali. Karena masih pertama kali, mohon maaf wabil khusus kepada Bapak Ibu jika banyak kekurangan, banyak cacat, kurangnya persiapan dan yang lain-lainnya. Tapi semuanya itu diniatkan agar anak-anak ada kesan tersendiri, walaupun sederhana. Ini acara mungil, kecil. Kalau di sekolah lain boleh jadi besar, mewah, megah dan seterusnya. Tapi ketahuilah, bukan besar atau kecilnya yang terpenting, yang lebih penting, tapi kehadiran hati kita untuk bersyukur kepada Allah dalam menuntut ilmu itu jauh lebih utama. Kepada para guru sekalian yang kami hormati, kepada nazir yang kami hormati dan kami sangat berterima kasih karena sudah mengkoordinir, Nazir Yediasku mengkoordinir acara ini sehingga bisa berjalan. Alhamdulillah kemarin yang banin, sekarang yang banat. Kemudian kepada yang kami hormati juga Bapak Ibu Wali Santri dan anak-anakku yang sedang berbahagia. Hari ini boleh jadi campur aduk. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, ada mungkin biasa saja, ada haru dan yang lain-lainnya. Kalau untuk kita, Bapak Ibu, baik di rumah ataupun di sekolah, bahagia lantaran Allah memberikan takdir yang terbaik untuk kami, para orang tua, bisa mendampingi anak-anak itu tumbuh, bisa mendampingi anak-anak belajar, hingga mereka berhasil menyelesaikan satu jenjang. Yang di SD, alhamdulillah sudah selesai jenjangnya. Kalau kemarin juga ada SMP, sudah selesai satu jenjangnya. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Namun juga ada rasa haru lantaran kebersamaan yang indah akan memasuki lembaran baru. Mungkin persahabatan kalian
Wahai anak-anak, akan membuka lembaran yang baru. Khusus kepada anak-anak sekalian, rasanya masih kemarin kami melihat wajah-wajah mungil dan lucu kalian. Jari jemari yang kecil, kaki yang mungil, langkah pendek, mau masuk ke sekolah malu-malu, masih nempel ke umiknya mungkin untuk masuk kelas. Rasanya masih baru kemarin. Tapi ternyata sekarang, pagi ini, kalian terlihat lebih dewasa lagi, lebih matang, dan insya Allah lebih siap untuk menjalani lembaran-lembaran baru yang akan kalian lewati nanti. Habis ini mungkin seakan-akan di Kuba bukunya sudah tertutup, tapi nanti justru ini menjadi awal, bukan perpisahan, tapi awal terbukanya lembaran baru yang boleh jadi jauh lebih panjang lagi. Jauh lebih panjang lagi. Di luar sana ada banyak jalan yang harus kalian pilih. Kalian harus bisa menentukannya. Di luar sana juga banyak tantangan yang harus kalian hadapi. Entah tantangan ringan atau berat, harus kalian hadapi. Di luar sana juga banyak pelajaran yang boleh jadi hendaknya bisa kalian ambil pelajarannya. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Besok waktu rapotan, nilai yang tertulis, angka-angka yang tertulis di rapot itu bukanlah nilai yang paling berharga, bukan. Ada yang lebih berharga dari sekedar nilai yang dituliskan, yakni hidupnya hati kalian tetap takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah walaupun kalian di tempat yang baru. Kalian berani untuk jujur, terus bisa menjaga hidupnya hati kalian selama hidup kalian, dijaga terus, merasa diawasi Allah, terus berusaha dijaga dalam jatuh bangun. Akhlak yang baik, menghormati orang tua, cinta dengan guru-gurunya, kemudian tidak lupa dengan sekolah yang boleh jadi dulu belum seperti gedung seperti sekarang ini, belum. Kalian tahu kan Kuba lama seperti itu. Tidak lupa, walaupun kalian sudah punya pondok, masuk pondok yang besar, megah, tidak lupa dulu yang mengantarkanku sehingga ke detik ini adalah ada tempat sederhana, guru-guru yang ikhlas, yang berkorban untuk saya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik, mengajari adab dengan baik, sabar, mendoakan. Luar biasa, jangan pernah lupakan tempat yang sederhana ini. Kemudian di saat ketemu di jalan, jangan pernah malu menyapa guru-gurunya, karena boleh jadi di saat kalian semakin besar, kemudian di tempat yang jauh lebih luar biasa, ternyata hadir dalam hati rasa malu kalau pernah dulu di sekolah di Kuba, atau rasa malu sama menyapa gurunya. Hendaknya kalian bisa melawan rasa malu itu malu yang gak bagus. Tetap disapa, biar bagaimanapun itu guru saya, itu sekolah saya yang terus mengalir dalam darah saya. Kemudian kepada Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah percaya kepada sekolah yang sederhana, guru-guru yang boleh jadi sederhana apa adanya, tapi Bapak Ibu begitu percaya, menyerahkan pendidikannya, di mana pendidikan itu adalah hasil kerjasama antara pihak rumah dan pihak sekolah. Kita percaya Bapak Ibu sudah maksimal mendampingi anak-anak di rumah. Namun boleh jadi kami yang di sekolah ini kurang maksimal.
atau kata-kata lisan kami tanpa kita sadari menyayat hati Bapak Ibu sekalian, seakan-akan tidak menghargai perjuangan Bapak Ibu sekalian, padahal mendampingi anak-anaknya, kita mengira nggak mendampingi, sehingga lisan kita melisankan kata-kata yang menyakiti panjenengan. Dengan kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kepada para guru, kami ucapkan terima kasih atas keikhlasannya, pengorbanannya, kasih sayangnya yang diberikan kepada anak-anak kita. Insya Allah, dan ini boleh jadi memang benar banyak yang tidak diketahui yang dilakukan oleh seorang guru itu apa saja, merencanakan ini itu, menulis ini itu, minta kepada Allah di malam hari hanya demi murid-muridnya biar bisa jauh lebih baik lagi. Keikhlasan seorang guru dijadikan tangga menuju Allah, kemudian minta kepada Allah agar, wahai Allah, jadikan anak-anakku ini anak-anak yang soleh, solehah, yang dia berhasil baik di dunia akhiratnya. Kemudian sunatullahnya merancang pembelajaran di hari-hari kecil api. Itu semuanya boleh jadi tidak terlihat oleh kami. Terima kasih untuk semuanya. Wahai anak-anak, kelak di saat nanti Allah takdirkan, Allah berikan, Allah kabulkan cita-cita yang kalian inginkan sekarang, ternyata sama Allah dikabulkan. Kelak nanti di saat kalian sama Allah dijadikan manusia-manusia yang bermanfaat bagi agama, bagi bangsa sama keluarga kalian, jangan pernah lupakan bahwa ada tangga kecil, tangga awal yang mengantarkan kalian hingga sampai di titik itu. Ada tempat di mana kalian dulu belajar mengenal huruf ABC, alif ba ta. Mendoakan orang tua itu gimana sih doanya? Berbakti kepada orang tua itu bagaimana sih caranya? Kalian pernah melewati tangga itu. Dan boleh jadi tangga itu adalah sebagai pondasi rumah. Pondasi, kita sama-sama tahu, jika membangun rumah, sebagus apapun rumah itu, pasti yang amat sangat diperhitungkan adalah pondasinya. Jika pondasinya ringkih, sebagus apapun bangunan, mudah sekali untuk roboh. Tapi jika pondasinya luar biasa, boleh jadi bangunannya sederhana, tapi insya Allah kekuatannya juga luar biasa. Dan pondasi itu tidak terlihat, dipendem di dalam tanah, ditanam di dalam tanah, gak kelihatan, dijinjak malahan boleh jadi, tapi ia amat sangat berharga. Dan di Kuba ingin seperti pondasi itu, boleh jadi gak terlihat, sederhana, disepelekan, tapi kami ingin menjadi pondasi yang kuat sehingga mengantarkan sampean semua bisa menjadi orang yang sukses baik di dunia ataupun akhirat. Selamat melangkah ke masa depan wahai anak-anakku sekalian. Terbanglah setinggi langit, tapi jangan pernah lupakan dari mana kalian memulainya. Jangan lupa daratan, jangan lupa sejarah, jangan lupa asal-usul kita. Terakhir kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga mereka semuanya, membimbing mereka semuanya, memudahkan mereka dalam setiap langkahnya, memberi keberkahan setiap usia yang mereka jalani, sehingga mendatangkan kebaikan kepada orang tuanya, keluarganya, agamanya, negaranya, dan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan kepada Ustadz Denny Setiawan atas sambutan dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga nasihat itu menjadi bekal berharga untuk para wisudawati. Berikutnya, sambutan dari wali kelas 6 SD Kuba. Kepada Ustadzah Anna Hafidahullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, taufiknya, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara Haflah Wada Perdana tahun ajaran 2025-2026 dalam keadaan yang sehat walafiat dan penuh kebahagiaan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Ustadz Denny Hafizahullah, para pengajar, Ustadz dan Ustadzah, Bapak dan Ibu, para wali santri, kelas 6 terutama, serta anak-anakku semuanya yang kami banggakan. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, tentunya yang membahagiakan serta mengharukan, terutama untuk anak-anakku kelas 6 yang semoga Allah cintai. Setelah kalian melewati perjalanan yang panjang, belajar, menghafal, beribadah, berakhlak di sekolah tercinta kita ini, maka sudah saatnya kalian akan meninggalkan kenangan-kenangan indah ini menuju masa depan, yaitu ke jenjang selanjutnya. Perlu diingat, kelulusan ini bukanlah akhir dari perjalanan kalian, tetapi awal dari tanggung jawab yang lebih besar lagi. Awal dari perjalanan yang lebih panjang lagi. Jangan merasa lelah. Jangan merasa telah selesai menuntut ilmu. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Teruslah belajar. Jagalah ilmu yang sudah kalian dapat. Pelajarilah baik-baik, amalkan ilmu yang sudah diajarkan. Jangan sampai apa yang sudah kalian pelajari hanya berhenti menjadi hafalan kalian saja, hanya berhenti sebagai catatan kalian saja. Tetapi jadikanlah amal yang nampak dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadilah muslimah yang menjaga sholatnya, menjaga hijabnya, menjaga lisannya, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga adab kepada guru-guru kalian, karena itulah bekal terbaik dalam meraih kesuksesan dunia akhirat. Sebagaimana nasihat para ulama, ilmu tanpa adab tidak akan membawa keberkahan. Maka pesannya Umi kepada kalian, terutama kelas 6 yang akan meninggalkan sekolah tercinta kita ini,
Selalu jagalah adab kalian dimanapun kalian berada. Karena yang paling dikenang dari seorang penuntut ilmu itu bukan sekedar kecerdasannya, tetapi akhlaknya. Kepada para wali santri, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan atas kepercayaannya yang telah diberikan kepada kami. Yang kami banyak kekurangan di sini. Kami menyadari bahwa keberhasilan anak-anak kita hari ini tidak terlepas dari pengorbanan panjenengan semua. Kerja keras dan kesabaran serta doa-doa dari panjenengan semua selama ini. Terima kasih atas kerjasamanya dalam didik anak-anak kita selama bersekolah di Kuba. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada wali santri nggih, Bapak dan Ibu, atas segala kekurangan yang saya miliki. Mungkin saya belum bisa maksimal. Belum bisa maksimal dalam mengajar, mendidik, dan membersamai mereka saat belajar di sekolah. Mohon maaf apabila kami belum mampu menghantarkan putra-putri panjenengan seperti yang panjenengan harapkan. Dan dari hati yang paling dalam, saya meminta maaf apabila selama berkomunikasi dengan panjenengan selama ini tanpa disadari mungkin pernah melukai hati panjenengan atau menyinggung hati panjenengan. Mohon dimaafkan. Untuk anak-anakku kelas 6, Umi bangga sama kalian. Umi ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan atas kebersamaannya selama ini, atas kesungguhan kalian, perjuangan kalian dalam menuntut ilmu. Kami para guru-guru, terutama Umi Ana, selama ini mungkin jika pernah menegur atau memberikan tugas yang begitu berat bagi kalian, ketahuilah nak bahwa semua itu kami lakukan karena kami sayang. Kami mengharapkan kebahagiaan. Kami mengharapkan kebaikan untuk kalian semua. Dan Umi minta maaf apabila selama mengajar kalian, mungkin tanpa sadar pernah menyakiti hati kalian, pernah menyinggung. Mohon dimaafkan. Semoga Allah menjadikan kalian generasi muslimah yang salihah, berilmu, berakhlak mulia, bermanfaat bagi umat, serta istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnahnya. Semoga Allah selalu memberkahi ilmu kalian dan mempertemukan kita kembali dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Minta maaf jika ada salah kata. Jazakumullahu khairan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga nasihat berharga yang diberikan bisa terus diingat oleh para wisudawati. Acara berikutnya adalah penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan wali santri kepada Bapak Slamet Widodo, Abu dari Ananda Hayam Humayura. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kuba, Ketua Yayasan, para Ustadz dan Ustazah SD Kuba, dan seluruh keluarga besar SD Kuba. Terima kasih hari ini saya pribadi yang diberikan kesempatan untuk memberikan pesan-pesan yang mungkin kurang pas ya, karena sebenarnya masih ada wali murid yang lain mungkin yang lebih bisa memberikan. Hari ini memang momen yang sangat istimewa, terutama bagi kami sebagai orang tua, melihat anak kami sampai di hari ini di titik di mana anak kami 6 tahun di Kuba, dan hari ini di titik kelulusan ini menghadirkan yang buat kami sebenarnya sebagai orang tua rasa haru, bangga sekaligus bahagia. Tak terasa 6 tahun berlalu dengan segala perjalanan mereka yang dari kecil ya. Kami ingat waktu kami memasukkan anak kami di Kuba ini juga dulu dengan berharap sekali supaya diterima, dan hari ini berpisah dengan SD Kuba. Semoga perjalanan selama 6 tahun di Kuba menjadikan anak kami tumbuh menjadi mandiri, menjadi percaya diri, dan memiliki banyak bekal untuk perjalanan selanjutnya. Kami sebagai wali murid merasakan bahwa SD Kuba memang buat kami, bagi mungkin juga kami secara pribadi adalah SD yang spesial, karena SD Kuba sampai hari ini buat kami adalah SD yang belum bisa kami temui di tempat lain. Alhamdulillah anak kami bisa masuk di SD Kuba dan bisa lulus sampai hari ini, karena SD Kuba bukan hanya mengajarkan anak kami menghafal, membaca, berhitung, tapi lebih dari itu anak kami sudah bisa belajar bertanggung jawab, berubah karakter, berkreativitas. Anak kami yang dulunya mungkin belum bisa apa-apa, anak kami yang pemalu, hari ini menjadi lebih percaya diri, dan yang paling penting anak kami memiliki akhlak yang lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz dan Ustazah yang telah mendidik anak kami dengan sabar. Setiap nasihatnya, setiap doa merupakan bagian penting dari perjalanan anak kami. Bagaimana anak kami yang telah dididik dengan sabar, karena dengan segala karakteristiknya anak-anak, alhamdulillah hari ini mereka bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya, di mana yang dulu anak-anak tidak percaya diri, kurang bisa bertanggung jawab, hari ini sudah menjadi sangat lebih baik, Pak. Untuk anak-anak hari ini, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz Denny dan Umi Ana, bahwa ini bukan akhir dari perjalanan. Buat anak-anak hari ini adalah awal dari perjalanan yang lebih panjang lagi. Pesan kami kepada anak-anak, bawalah nama SD Kuba kemanapun, baik nanti ada yang di pondok ataupun dimanapun, untuk membawa nama SD Kuba dengan baik. Pesan kami, tetap hormati orang tua dan guru dimanapun nanti ketemu. Jangan takut mencoba hal yang baru. Jadikan kegagalan sebagai pelajaran, yang mana
di dalam SD Kuba sudah diajarkan bahwa kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan, dan gunakan ilmu kalian yang bermanfaat juga bagi banyak orang. Dan terakhir, sebetulnya kami sebagai orang tua sangat berterima kasih, yang mana kami sebagai wali murid SD Kuba selama ini masih banyak kekurangan. Kami, kalau tadi Ustadz Denny sebagai kepala sekolah, Umi Anna menyampaikan bahwa banyak kekurangan di Kuba, kami juga sebagai wali murid juga sangat banyak kekurangannya. Kami terima kasih selama 6 tahun ini diberikan yang terbaik, selalu dibantu jika terjadi masalah, selalu dibantu jika ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang dari kami sampaikan. Kami merasa selama 6 tahun ini dengan pengalaman, ada mungkin SD Kuba hari ini adalah mungkin anak pertama, ada mungkin anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Kami sudah, Ananda Haya adalah anak keempat kami, dan kami anak ketiga kami, dan kami sudah mempunyai pengalaman di SD lain di luar SD Kuba. SD Kuba menjadi buat kami SD yang spesial, karena yang kami dapatkan di sini belum pernah kami dapatkan di sekolah lain. Alhamdulillah. Semoga SD Kuba bisa seperti ini terus, bisa mempertahankan apa yang selama ini sudah dilaksanakan. Harapan kami juga setelah hari ini bukan menjadi akhir dari silaturahmi kami wali murid atau mungkin mantan wali murid dengan SD Kuba. Kami tetap ingin berkomunikasi dengan Kuba, tetap ingin bersilaturahmi dengan Kuba, supaya apa yang diberikan kepada kami, kepada anak kami, bisa kami balas. Insya Allah saya pribadi juga ingin terus membantu SD Kuba sebisa mungkin sampai kapanpun jika memang diizinkan, insya Allah. Jadi momen ini juga ingin saya sampaikan bahwa kami tidak ingin setelah anak kami tidak di sini juga tidak lagi ada hubungan lagi dengan Kuba. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin selama ini kami banyak salah, baik itu perbuatan, baik itu perkataan kepada Ustadz, Ustazah, dan keluarga besar SD Kuba. Mungkin itu dari kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pesan dan kesan yang telah disampaikan, semoga silaturahim dan ukhuwah ini tetap terjaga. Barakallahu fikum. Selanjutnya, pesan dan kesan dari perwakilan Wisudawati kelas 6 SD Kuba kepada Ananda Haziatul Amirah Wafda, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga pada hari yang penuh hari ini kita dapat berkumpul dalam acara haflah wada.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati kepala sekolah, para ustadz dan ustazah, abi dan umi kami tercinta, serta teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan yang berbahagia sekaligus mengharukan ini, izinkan saya mewakili teman-teman kelas 6 menyampaikan beberapa kata-kata. Hari ini adalah hari yang telah lama kami nantikan. Namun, ketika hari ini benar-benar datang, ternyata hati kami terasa berat. Rasanya, baru kemarin kami datang ke sekolah ini dengan langkah kecil, dengan bacaan yang masih terbata-bata, dengan hafalan yang masih sedikit, dan dengan banyak kesalahan yang kami lakukan. Namun, dengan penuh kesabaran, para ustadz dan ustazah membimbing kami. Kalian mengajarkan kami membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah, mengajarkan adab, akhlak, dan ilmu yang sangat berharga. Wahai ustadz dan ustazah, kami sadar, seringkali kami membuat kalian lelah. Terkadang kami sulit diatur, kurang memperhatikan pelajaran, atau melakukan kesalahan yang mungkin menyakiti hati kalian. Hari ini, di hadapan Allah dan semua yang hadir, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas semua kenakalan, kelalaian, dan kesalahan kami. Terima kasih atas setiap nasihat yang kalian berikan, atas setiap doa yang kalian panjatkan, dan atas setiap kesabaran yang kalian tunjukkan kepada kami. Jasa kalian akan selalu kami kenang sepanjang hidup. Kepada adik-adik kelas yang kami tinggalkan, teruslah semangat belajar. Hormatilah ustadz dan ustadzah kami. Jagalah nama baik sekolah ini. Jadilah generasi yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia. Kami mungkin akan melanjutkan perjalanan ke tempat yang berbeda, tetapi kenangan bersama kalian akan selalu tersimpan di hati kami. Dan yang paling istimewa, kepada abi dan umi kami tercinta, tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar pengorbanan kalian untuk kami. Setiap pagi, kalian membangunkan kami, mengantar kami belajar, mendoakan kami, bekerja keras untuk biaya pendidikan kami, dan selalu mendukung kami meskipun terkadang kami belum mampu membalas semua kebaikan itu. Abi, Umi, jika hari ini kami mampu berdiri di sini, membawa hafalan, membawa ilmu, dan membawa berbagai prestasi, maka semua itu terjadi setelah pertolongan Allah melalui doa-doa kalian yang tidak pernah berhenti. Maafkan kami yang masih sering membantah, masih sering membuat kalian khawatir, dan belum mampu menjadi anak yang kalian banggakan sepenuhnya. Kami berjanji akan terus belajar, terus berusaha menjadi anak yang salihah, dan terus menjaga amanah yang telah kalian titipkan kepada kami. Abi dan Umi, mohon jangan pernah lelah mendoakan kami, karena kami tahu tidak ada doa yang lebih tulus daripada doa orang tua untuk anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, perpisahan hari ini bukanlah akhir dari perjalanan kami. Ini adalah awal langkah baru untuk meraih cita-cita dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan kami agar tetap istiqamah dalam kebaikan, tetap menjaga salat, tetap mencintai Al-Quran, dan menjadi anak-anak yang membanggakan agama, orang tua, dan bangsa. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru, ustadz, ustazah, abi, umi, dan semua pihak yang telah membersamai perjalanan kami selama ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Meskipun kami akan melangkah pergi dari sekolah ini, nama sekolah ini akan selalu hidup di hati kami. Dan meskipun waktu memisahkan kita, doa-doa kami akan selalu menghubungkan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Semoga segala kenangan indah dan ilmu yang telah diperoleh juga menjadi bekal dalam menggapai masa depan yang diridhoi oleh Allah. Amin.
Acara berikutnya yang tidak kalah menarik adalah penampilan dari para santri Kuba. Penampilan pertama adalah pembacaan puisi yang berjudul Mushaf yang tak pernah bosan menunggu. Puisi dibacakan oleh Ananda Karisa Valencia Saputri dari kelas 6. Kepada Ananda kami persilahkan mic ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mushaf yang tak pernah bosan menunggu. Di rumah yang lampunya mulai redup, di antara suara dunia yang sibuk, ada satu kitab yang tetap diam menunggu disentuh, meski kita berkali-kali menjauhinya. Ya, Al-Quran. Bukan sekedar mushaf yang dibuka saat Ramadan datang, lalu ditinggalkan kembali bersama debu dan penyesalan. Betapa sering kita menangis karena manusia, karena kehilangan, karena kecewa. Padahal ada ayat-ayat yang sejak dulu memanggil lembut. Kembalilah, aku masih di sini. Ketika semua orang tak memahami isi hati kita, Al-Quran hadir untuk hati yang tak mampu menjelaskan lukanya. Saat malam terasa begitu sunyi dan dada terasa sesak tanpa alasan, ayat-ayat Allah hadir seperti tangan ibu yang mengusap kepala anaknya pelan-pelan. Namun kita sering lalai. Kita lebih hafal lirik lagu daripada firman Tuhan kita sendiri. Lebih sering menatap layar daripada menatap mushaf. Mushaf yang lama terabaikan oleh sibuknya dunia. Padahal kelak di hari saat tak ada teman, tak ada harta, tak ada yang bisa menolong, Al-Quran akan datang. Ia berkata kepada Allah, "Ya Rabb, dia dulu pernah membacaku meski terbata-bata. Dia dulu pernah menangis karena ayatku. Maka izinkan aku untuk menemani hambamu ini." Dan saat itu mungkin kita baru sadar, yang paling setia saat ini bukan manusia yang kita kejar-kejar, melainkan ayat-ayat Allah yang tak pernah lelah menunggu kita pulang. Maka kalau malam ini hatimu terasa kosong, cobalah buka Al-Quran. Karena mungkin yang lelah itu bukan hidupmu, melainkan jiwamu yang terlalu lama jauh dari kalam Allah. Dan percayalah, air mata akan jatuh perlahan, bukan karena luka, melainkan karena hati yang telah menemukan ketenangan. Karena kalam Allah tidak hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipeluk saat hati lelah, untuk menemani kita saat dunia terasa sunyi, dan untuk mengingatkan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Dan betapa menyedihkannya saat dunia yang kita kejar habis-habisan ternyata tak mampu mengobati luka yang kita sembunyikan. Padahal penawar luka itu setia menunggu di sudut kamar, sementara kita mencarinya kemana-mana. Maka sebelum waktu benar-benar pergi, pulanglah. Pulang kepada ayat-ayat yang tak pernah meninggalkanmu. Pulang kepada kalam Allah yang sejak dulu setia menunggu. Sebab meski dunia perlahan menjauh, meski manusia datang lalu pergi, ayat-ayat Allah tetap tinggal, menunggu hati yang lelah untuk kembali pulang kepadanya. Sekian puisi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pembacaan puisi yang sangat indah dan menginspirasi, menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah melupakan Al-Quran. Penampilan yang kedua adalah kolaborasi antara santri kelas 5 dan 6 yang akan menampilkan pembacaan kitab Akhlaqul Banat. Kepada santri kelas 5-6 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Al-Quran dan kita baik. Kedua namanya, ketiga dunyaannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inada tatakhallaqul bintu yajibu 'ala al-binti an tatakhallaqa bil akhlaqil hasanah min sighariha li ta'isha mahbubatan fi kibariha yarda 'anha rabbuha wa yuhibbuha ahluha wa jami'un nas tastarihu fi hayatiha wa yajibu 'alaiha aidan an tabta'ida 'anil akhlaqil qabihah kay la takuna makruhatan la yarda 'anha rabbuha wa la yuhibbuha ahluha wa la jami'un nas tabashqa fi hayatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa anak perempuan berakhlak? Wajib atas anak perempuan berakhlak yang baik dari masa kecilnya agar dia dicintai di masa depannya, yaitu diridhoi oleh Tuhannya, dicintai keluarganya, dan dicintai oleh seluruh umat manusia, sehingga dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Dan wajib juga atasnya untuk menjauhi akhlak yang tidak baik, agar dia tidak menjadi perempuan yang tidak diridhoi oleh Tuhannya, tidak dicintai keluarganya, dan tidak dicintai oleh seluruh umat manusia, sehingga dia akan mendapatkan kesengsaraan di dalam hidupnya. Bintul adibah, al-bintul adibah tahtarimu walidayha wa mu'allimatiha wa ikhwanaha al-kibara wa akhwatiha al-kabirati wa kullaman hiya akbaru minha wa tarhamu ikhwanaha as-sighara wa akhwatiha as-saghirat wa kullaman hiya asgharu minha wa tasduqu fi kalamiha wa tatawada'u li ghayriha wa la tu'jabu bi nafsiha wa tasbiru 'ala al-adha wa la tuhibbul ghadaba wasyakwa wa la tuqati'ul banati wa la tukhasibuhunna wa tastahyi an ta'mala qabihan walau kanat wahdaha li'annaha takhafu rabbaha wa tasma'u nasaiha walidayha wa mu'allimatiha wa tulazimul adab fi kulli hal inama ta'kulu aw tamshi aw tatakallamu aw tanam. Anak perempuan yang beradab. Anak perempuan yang beradab adalah dia yang menghormati kedua orang tuanya, guru-gurunya, saudara laki-laki maupun perempuan yang lebih tua darinya, dan siapa saja yang lebih tua darinya. Ia menyayangi saudara laki-laki maupun perempuan yang lebih muda darinya, dan siapa saja yang lebih muda darinya. Dia jujur dalam perkataannya, tawadhu kepada selainnya, tidak bangga terhadap dirinya, sabar atas segala musibah, tidak suka marah ataupun mengeluh, tidak suka memisahkan tali persahabatan di antara teman-temannya, tidak mencaci mereka, malu untuk membuat keburukan meskipun sendirian, karena ia takut kepada Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendengarkan nasihat kedua orang tuanya dan guru-gurunya,
serta selalu menjaga adab di setiap keadaan, seperti ketika makan, ketika berjalan, ketika berbicara, maupun ketika tidur. Berilmu kita berjuang, beriman kita bertahan, berakhlak kita menang. Ubah jaya masa depan dunia. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, penampilan yang sungguh luar biasa. Semoga Allah memudahkan kalian untuk menerapkan adab dan akhlak yang mulia dalam kehidupan kalian. Jazakumullahu khairan kepada para ananda. Persembahan ini insyaallah akan menjadi sebuah kenangan indah bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah pemberian penghargaan kepada lulusan terbaik. Kepada panitia dimohonkan mempersiapkan. Penghargaan pertama, santri terbaik di bidang akademik SD diraih oleh Ananda Karisa Valencia Saputri. Dan santri terbaik di bidang non-akademik SD adalah Ananda Adila Kiasatina Ramadhani. Kedua Ananda dipersilahkan naik ke atas panggung dan dimohon kesediaannya kepada Ustazah Ana selaku wali kelas untuk memberikan penghargaan kepada Ananda. Selamat kepada para penerima apresiasi. Semoga prestasi yang diraih menjadi motivasi bagi semua santri untuk tetap semangat menuntut ilmu dan beramal soleh. Kini tibalah kita pada acara inti, yaitu prosesi wisuda santriwati Kuba tahun ajaran 2025 dan 2026. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk tetap khidmat mengikuti prosesi ini. Kepada para wisudawati, Ustadz Denny dan juga Ustazah Ana, kami persilahkan menempati posisi yang telah ditentukan. Kepada wisudawati, silahkan berdiri. Adila Kiasatina Ramadhan. Di usianya yang dini, ia pernah mengharumkan nama sekolah
melalui pencapaian yang membanggakan. Pencapaian tahfidnya 20 juz, telah menyelesaikan BAM 6 jilid, dan cita-citanya ingin menjadi seorang psikolog, dan akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Al-Furqan Gresik. Pesan dan kesan dari Ananda, mulailah dari hal kecil untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya Ananda Haya Humayra. Pembawaannya yang tenang, santun, dan mudah memaafkan menjadikannya teman yang disenangi oleh teman-temannya. Ananda berhasil menyelesaikan 4 juz Al-Quran dan 6 jilid BAM. Ananda ingin menjadi seorang dokter bedah. Ananda Haya akan melanjutkan pendidikannya ke SMP IT Imam Syafi'i Malang. Pesan dan kesan dari Ananda Haya, jadikanlah setiap tantangan menjadi peluang untuk berkembang. Hasyatul Amira Wafda. Ananda selalu semangat untuk mencoba hal-hal baru dan menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Ananda telah mencapai tahfidz 6 juz dan menyelesaikan BAM sebanyak 5 jilid. Cita-citanya ingin menjadi penjahit muslimah dan akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Imam Syafi'i Tulung Agung. Pesan dan kesan dari Ananda, menjaga adab adalah jalan menuju kemuliaan. Selanjutnya Ananda Sofia. Ananda Sofia dikenal sebagai santri yang selalu ceria. Senyumannya mampu menjadikan suasana di kelas menjadi lebih hangat. Pencapaian tahfiznya 5 juz, berhasil menyelesaikan 5 jilid BAM. Cita-citanya adalah ingin menjadi penghafal Al-Quran. Ananda akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman Malang. Pesan dan kesan dari Ananda, tetap semangat karena setiap usaha membuahkan hasil. Qadarullah, Ananda tidak bisa hadir hari ini karena sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Hansa Gaisani dikenal sebagai pribadi yang penuh semangat dan pantang menyerah. Setiap tantangan dihadapi dengan tekad dan usaha yang terbaik. Telah menyelesaikan hafalan sebanyak 3 juz dan telah menyelesaikan hafalan BAM hingga BAM 3. Cita-cita Ananda ingin menjadi seorang desainer dan akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Tarbiyatul Iman Malang. Pesan dan kesan dari Ananda, semua hal yang kita lakukan adalah seni yang kita ciptakan. Farisa Valencia Saputri dikenal dengan kepribadiannya yang santun, bertanggung jawab, dan berusaha istiqomah dalam kebaikan. Ananda berhasil menyelesaikan 10 juz Al-Quran dan menyelesaikan 6 jilid BAM. Cita-citanya ingin menjadi dosen bahasa dan akan melanjutkan ke Pondok Pesantren Ar-Rahmah Putri Malang. Pesan dan pesan dari Ananda, ketakwaan menghiasi akhlak dan menerangi kehidupan. Semoga seluruh wisudawati diberikan keberkahan ilmu, kemudahan dalam menuntut ilmu, dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka miliki, serta menjadi anak-anak solihah yang membanggakan agama, orang tua, bangsa, dan negaranya. Mohon untuk Ustadz Denny, Ustadzah Anna, dan para santri untuk tetap di atas panggung. Acara berikutnya adalah penyerahan kenang-kenangan dari wisudawati kepada sekolah, kepada perwakilan wisudawati, dan kami minta Ustadz Denny untuk mewakili pihak sekolah untuk penyerahan hadiahnya. Jazakumullahu khairan. Semoga kenangan-kenangan ini menjadi simbol cinta, penghormatan, dan ukhuwah yang akan selalu terjaga. Kepada Ustadz Denny dan juga Ustadzah Anna, kami persilahkan kembali ke tempat duduk.
Dan untuk santri kami persilakan tetap di atas panggung dan boleh duduk. Selanjutnya kita akan menyaksikan video perjalanan dan kenangan para wisudawati selama menempuh pendidikan di Sekolah Kuba tercinta. أعبدنا بدار رسالات تحمل نورا للأجيال ما نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعبدنا بدار رسالات تحمل نورا للأجيال كي لا ننتفئ كي نحيي فينا الآمال نزرع دينا نمحي جهلا لجنة نسعى بنضال ولكي لا ننتفئ كي نحيي فينا الآمال نزرع دينا نمحي جهلا لجنة نسعى بنضال هذه الكف يا مسلمنا لا تغرق الدنيا زوال الغاية والهم والأسمى فردوس الرحمن بنا فردوس الرحمن بنا لا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعبدنا بدار رسالات تحمل نورا للأديان ما نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعبدنا بدار رسالات تحمل نورا للأديان ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن مسلمنا إننا نبلغنا في الدنيا علم لله بإسلام ميزنا الله بقرآن يعصمنا إن مسلمنا إننا نبلغنا في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena telah bersekolah di sekolah Kuba ini. Saya berterima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajarkan saya Al-Quran, bahasa Arab, adab, dan agama. Saya juga ingin berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah membimbing saya dari kecil hingga dewasa, dan juga ingin berterima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menghibur dan menemani saya. Pesan saya untuk guru-guru di Kuba dan orang tua saya dan teman-teman, semoga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan dihapus dosa-dosanya. Amin. Terima kasih untuk Ustadz-Ustadzah yang sudah mau mengajari saya dalam membaca Al-Quran. Dan terima kasih juga untuk teman-teman saya yang sudah mau menerima saya menjadi teman, meskipun saya banyak kekurangan. Alhamdulillah,
Hari ini hari terakhir saya sekolah di Kuba. Saya berterima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar saya dari awal hingga akhir ini. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menemani saya sampai sekarang ini. Saya doakan kalian makin semangat dan gak gampang putus asa. Dan saya doakan kita akan masuk surga Allah bareng-bareng. Alhamdulillah saya sudah berada di akhir masa sekolah dasar. Terima kasih untuk guru-guru di sini yang sudah mengajarkan nilai-nilai agama Islam dengan penuh kesabaran. Untuk teman-teman, terima kasih juga ya karena selalu mensupportku di setiap keadaan. Semoga pertemuan kita tidak hanya sebatas di dunia ini saja ya, tetapi Allah pertemukan lagi di surganya. Dan untuk sekolah Kuba, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Hari ini hari terakhir saya di sekolah Kuba. Untuk ayah, terima kasih telah membimbing saya sampai sekarang. Untuk guru-guru di Kuba, terima kasih telah mengajarkan saya tentang agama Islam. Untuk teman-teman saya, terima kasih selalu mensupport saya hingga sekarang. Semoga Allah melipat gandakan pahala kita dan menghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah, ini adalah hari terakhir saya sekarang di sini. Saya sangat berterima kasih kepada semua guru yang telah mengajar saya dari awal hingga saat ini. Dan bagi teman-teman, tolong ya jangan pernah lupakan waktu yang kita gunakan bersama. Semoga Allah selalu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Dan untuk sekolah Kuba, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Tolong doakan kami ya Ustazah dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسالات تحمل نورا للأجيال ما ناله بحياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. Masya Allah, tanpa terasa 6 tahun sudah dilalui oleh para ananda, berjuang menuntut ilmu, dan semoga semua ilmu yang telah didapat selama ini menjadi ilmu yang berkah dan persahabatannya kalian yang sudah terjalin tetap berlanjut meskipun di sekolah yang berbeda. Aba wa ummahat yang kami hormati, serta Ananda Wisudawati yang kami sayangi, kini kita memasuki sesi yang sangat istimewa, yaitu muhasabah dan birrul walidain. Marilah sejenak kita menundukkan hati, merendahkan diri, dan mari mengingat kembali perjuangan Umi dan Abi kalian yang telah mendidik, membimbing, dan mendoakan kalian hingga hari ini. Sesi ini akan dipimpin oleh Ustadz Abu Thaib. Mohon Ustadz bimbingan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, coba duduk dengan posisi yang terbaik, nyaman. Kalau sudah renungi, hayati setiap kalimat demi kalimat yang Ustaz Said nanti sampaikan. Anak-anakku, letakkan tangan kalian di dada kalian masing-masing. Saya ulangi, anak-anakku, coba kalian perhatikan setiap kalimat demi kalimat yang Ustaz Said sampaikan dan diikuti. Letakkan tangan kalian di dada kalian. Tarik nafas, hembuskan nafas perlahan, dan pejamkan mata kalian.
Bayangkan saat kalian pertama kali lahir ke dunia, kalian tidak bisa apa-apa, tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, bahkan untuk makan pun kalian harus disuapi. Siapa orang yang pertama kali menggendong kalian? Siapa orang yang tidak tidur semalaman ketika kalian menangis? Siapa orang yang paling pertama panik di saat kalian sakit? Itu adalah umi kalian. Ya, umi kalian, orang yang pertama kali menggendong kalian, orang yang pertama kali panik saat kalian sakit, dan orang yang senantiasa siap siaga, tidak tidur semalaman lantaran menjaga kalian. Umi yang mungkin hari ini duduk di sini tersenyum, tapi hatinya penuh dengan rasa haru. Anak-anakku, pernahkah kalian melihat umi kalian menangis diam-diam? Pernahkah kalian sadar bahwa setiap kalian berangkat sekolah, umi kalian selalu berdoa, ya Allah, jaga anakku, lindungi anakku, berkahi anakku, ya Allah. Dan api yang mungkin jarang kalian dengar nasihatnya, api yang mungkin jarang kalian dengar nasihatnya, tapi diam-diam memikirkan masa depan kalian. Abi yang lelah bekerja, yang pulang dalam keadaan capek, tapi hatinya tetap bertanya, sudahkah kalian makan, Nak? Hari ini kalian sehat? Itu abi kalian. Abi mungkin tidak menangis di depan kalian, tapi hatinya rapuh. Hatinya rapuh. Seringkali abi kalian lebih rapuh hatinya dari yang kalian kira. Anak-anakku, hari ini kalian ada di sini memakai pakaian terbaik, mendapatkan penghargaan, pujian, ilmu yang banyak, dan lain-lainnya. Tapi sadarkah kalian bahwa di balik semua itu ada air mata yang menetes setiap saat, yang tidak pernah kalian lihat. Air mata seorang umi yang berdoa setiap malam, air mata seorang abi yang berjuang dalam diam-diam. Sekarang
buka mata kalian. Coba lihat di mana umi kalian duduk. Coba lihat. Di mana umi kalian duduk? Abi kalian duduk? Perhatikan baik-baik. Tatap matanya. Tatap matanya. Lihatlah wajah abi umi kalian. Kalau hari ini kalian masih membantah sama abi umi kalian, kalau hari ini kalian masih menyakiti hati abi umi kalian, kalau hari ini kalian masih sering lalai, maka saat ini adalah waktunya kalian bersimpuh meminta maaf ke abi umi kalian, minta doa dan ridhonya. Peluk erat abi umi kalian. Kalau kalian punya isi hati, mungkin kalian tuangkan dalam coretan tulisan, lalu kalian simpan, serahkan nanti ke umi abi kalian. Kalian mungkin malu mengungkapkan langsung. Berikan coretan kalian, coretan isi hati kalian itu. Perlahan turun dari panggung, hampiri abi kalian, hampiri abi kalian terlebih dahulu, dan yang terakhir nanti ke umi kalian. Silakan kalian turun perlahan, hampiri abi kalian. Untuk kalian yang apinya tidak hadir atau tidak berkesempatan untuk bisa hadir, langsung bisa ke uminya. Silakan kalian hampiri abi kalian, turun dari panggung pelan-pelan ke apinya. Ayo, satu demi satu. Boleh langsung lewat sini, boleh lewat sana, boleh, silakan. Ayo. Datangi abi kalian dulu, minta maaf sama abi kalian, peluk abi kalian, mohon ridho, mohon doa, tumpahkan air matanya, tidak apa-apa. ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في الآيات وإن تعفو عني فذا يوم عيد وإن تعفو عني jangan ditahan air matanya, tumpahkan air matanya, biarkan air mata itu jatuh, karena itu bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa kalian masih punya hati. Anak-anakku, jangan tunggu nanti, jangan tunggu orang tua kalian tidak ada, baru kalian menyesal. Jangan tunggu masa
Barangkali menyesal karena penyesalan ada diuji. Maka saat ini minta maaf, peluk hati, peluk umi. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Jika kami pernah menyakiti hati umi kami, sayangnya beliau, ampuni kami ya Allah. Sayangnya beliau, sebagaimana beliau menghanyutkan mendidik kami. Panjangkan umur beliau ya Allah dalam keberkahan. Panjangkan beliau berdua ya Allah, dan jadikan kami anak-anak yang berhati dan mampu membahagiakan, membanggakan Kalau sudah, silakan menemani unik kalian. Silakan membersamai unik kalian. Minta maaf sama unik kalian. Peluk unik kalian. Terus meminta maaf ke unik kalian yang setiap hari menyiapkan masakan untuk kalian. Unik kalian tiap hari yang selalu mendampingi kalian belajar. Unik kalian yang setiap hari selalu berdoa seperti kamu yang terakhir. Unik kalian yang selalu memenuhi kebutuhan kalian setiap hari. Unik kalian yang terus bersedih di saat kalian sakit. Unik kalian yang terus berjaga dan terus menjaga kalian. Ya Allah, ampuni saya. Ampuni bisa berbakti dengan bakti yang terbaik. Ampuni saya, belum bisa membanggakan unik kami ya Allah. Maafkan saya. Maafkan saya ya Allah. Saya sadar ya Allah masih banyak dosa ke umat. Maafkan saya ya Allah. Saya berjanji akan jadi anak saleh. Saya berjanji akan jadi anak baik. وإن تعف عني فذا يوم عيد وإن تعف عني فذا يوم عيد. خالقي جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد. سأقبل يا خالقي من جديد
كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني. Alhamdulillah. Sebagai penutup dan memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengikuti doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Wawan hafizahullah. Kepada Ustadz Wawan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita menghadirkan hati, merendah dan menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya memohon agar acara kita pada hari ini mendatangkan berkah dan rahmat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur tak terhingga kami panjatkan kehadirat-Mu. Atas izin, rahmat dan karunia-Mu, pada hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam acara haflah wada Sekolah Kuba. Kami bersyukur atas segala kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang telah Engkau anugerahkan kepada kami semua, sehingga putri-putri kami dapat menyelesaikan satu tahapan penting dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, jadikanlah ilmu yang telah diperoleh anak-anak kami selama belajar di Sekolah Kuba sebagai ilmu yang bermanfaat, baik bagi diri mereka, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Cahayailah hati mereka dengan nur hidayah-Mu, agar ilmu yang mereka miliki menjadi penuntun jalan menuju kebaikan, bukan kepada kesombongan. Ya Hafiz, ya Muhaimin, Tuhan yang Maha menjaga dan melindungi, hari ini adalah gerbang awal bagi anak-anak kami untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Kami tahu tantangan di luar sana tidaklah mudah, ya Allah. Oleh karena itu kami memohon, jagalah iman dan akhlak mereka dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dari pergaulan yang merusak di zaman penuh fitnah ini. Tuntunlah langkah kaki mereka menuju masa depan yang cerah